Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi sab'una marrah kulla yawm." Wa fi riwayah 100 marrah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang senantiasa ikhlas mengajarkan dan juga mendidik kami dan juga memberikan kami ilmu yang bermanfaat. Dan yang kami hormati juga para mudabir dan mudabiroh yang senantiasa membimbing kami untuk selalu berbuat kebaikan. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan juga saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dan juga kita dapat sampai kepada bulan suci Ramadan di tahun ini dengan kenikmatan usia dan juga rahmat dan hidayah untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kenikmatan dan mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa salawat beserta salam marilah kita panjatkan kehadirat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulana Habibana, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman terang menerang saat ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus organisasi Mahasantri Pesantren Bahasa, khususnya kepada bagian Ubudiyah yang telah memberi kami kesempatan untuk bisa mengembangkan bakat kami, untuk juga bisa melatih bakat kami dalam public speaking ataupun dalam tausiah, sehingga kedepannya insya Allah ini bermanfaat bagi kami dan juga bagi teman-teman kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul meraih keberkahan di bulan Ramadan dengan istighfar dan sholat malam. Keberkahan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sendiri itu merupakan sebuah bulan yang berkah, di mana seperti yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis, Ramadan huwa syahrun awaluhu ar-rahmah. Ramadan adalah bulan yang di 10 pertamanya itu merupakan rahmah ataupun kasih sayang, di mana rahmat ini atau kasih sayang ini bisa kita semua rasakan di awal bulan Ramadan ini. Apa contohnya? Di awal bulan Ramadan ini kita bisa kembali merasakan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan memberikan sebuah kenikmatan dalam beribadah kembali yang di bulan-bulan sebelumnya kita merasa sulit untuk meraih kenikmatan tersebut, dan di bulan Ramadan ini insya Allah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita bisa kembali mendapatkan sebuah kenikmatan untuk beribadah yang kedepannya kita menjadi istiqomah dalam menjalani kenikmatan tersebut, sehingga insya Allah kita selalu berada dalam rahmat dan juga dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga contoh lainnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita dengan rasa bahagia yang sebelumnya kita kehilangan rasa tersebut. Di bulan suci Ramadan ini kita kembali merasakan rasa bahagia, di mana kita bisa kembali berkumpul dengan keluarga
sanak saudara yang selama ini kita nantikan setelah kesibukan kita dalam dunia perkuliahan, ataupun banyak orang yang kerja, ataupun yang jauh di mana dari keluarga, kita kembali merasakan kebahagiaan, mulai dari sahur, buka puasa bersama, begitupun di malam tarawih bersama. Itu semua merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di malam hari di bulan Ramadan, kita bisa kembali menikmati sebuah kenikmatan beribadah, di mana di bulan-bulan sebelumnya kita hanya merasakan ibadah yang setidaknya itu hanya kita lakukan sendiri, akan tetapi di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakannya bersama-sama di malam hari dengan melakukan sholat tarawih. Setelah itu kita sholat witir, dan kita bisa bertadarus, dan setelah itu juga kita bisa untuk melakukan sholat hajat, begitupun tahajud bersama-sama sanak saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sekian banyak kenikmatan Allah, dari sekian banyak kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, dan juga dari sekian banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita, yang saya sampaikan tadi hanya beberapa, hanya sedikit dari sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dari sekian banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Dan juga wa awsatuhu al-maghfirah, dan juga pertengahannya di 10 hari pertengahan Ramadan itu merupakan sebuah pengampunan, merupakan sebuah ampunan yang diberikan kepada kita semua umatnya, di mana di 10 hari pertengahan Ramadan kita bisa bersama-sama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ampunan dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang telah kita jalani selama ini di bulan-bulan sebelumnya ataupun di tahun-tahun sebelumnya. Di bulan Ramadan ini adalah waktunya kita untuk kembali tajdidun niyah, memperbaharui niyah, untuk kembali menekankan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari yang namanya rugi. Karena di bulan suci Ramadan ini, doa kita, insya Allah, doa seorang shaim itu mustajab, seperti hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu di 10 hari Ramadan, pertengahan Ramadan adalah waktu kita untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beristighfar, untuk beriktiraf fi dzambi ila Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti syair Abu Nawas yang selalu kita bacakan ketika kita di pesantren dulu, yang dimana awal dari syair tersebut berbunyi, ilahi lastu lil firdausi ahla, Tuhanku, aku bukan ahli dari surgamu, wala aqwa ala naril jahil, dan kami tidaklah kuat, akan tetapi kami tidaklah kuat untuk merasakan panasnya api neraka. Dan juga di pertengahan syair tersebut berbunyi, wa umrina kisun fi kulli yaum wa dzambi zaidun kaifahtimani, dan usia kita setiap harinya berkurang usia kita, akan tetapi dosa kita setiap harinya selalu bertambah. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk iktirafu dzambi, untuk mengakui dosa-dosa kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus di 10 hari pertengahan bulan Ramadan, dan umumnya di seluruh hari bulan Ramadan itu merupakan sebuah tempat, sebuah waktu yang benar-benar diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk memohon agar diampuni dosa-dosanya, untuk beribadah. Kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pahala di bulan Ramadan insya Allah pahalanya itu 2 kali lipat lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin.
wa akhiruhu qat'un minan nar. Dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu merupakan pembebasan dari api neraka. Maka dari itu teman-teman, dalam keadaan dalam keadaan kita yang saat ini, di mana negara kita semakin banyak permasalahan yang timbul, marilah kita memperbaiki diri untuk kita sama-sama fastabiqul khairat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbaikan diri ini, insya Allah negara kita juga ke depannya akan menjadi lebih baik. Maka dari itu teman-teman, marilah kita bersama-sama untuk lebih bersemangat lagi, untuk lebih ikhlas lagi, untuk kembali memperbaharui niat di bulan suci Ramadan ini, agar kedepannya kita bisa merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah dan konsisten di bulan-bulan yang lain setelah bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin ya Allah. Karena bagaimanapun sebaik-baiknya nikmat Allah ataupun nikmat Allah yang paling dinantikan oleh seluruh umat muslim, itu adalah nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kekurangan itu semua timbul dari saya, karena saya hanya manusia biasa. Dan seluruh kelebihan dari apa yang saya sampaikan itu merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mohon maaf atas segalanya dan terima kasih atas perhatiannya dan juga kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.